Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis Zoom kajian online di Nadab pada malam ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga dengan syafaatnya setelah kita di yaumil akhir bisa yang semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma rabbal alamin. Yang terhormat founder Majelis Ta'lim Nadab Logo, Ning Lailatul Badriyatus Safa, dan juga yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ustazah Syarifah Yaya Ba'abud. Dan yang terhormat juga teman-teman semuanya yang alhamdulillah sudah bergabung pada kajian online malam hari ini. Gimana teman-teman semua? Baik. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semua ya? Semoga teman-teman semua yang bergabung di Zoom kali ini Allah berikan kesehatan, sehat, walaupun wa'afiyah. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Saya Nafisa Primariam di sini sebagai moderator. Izinkan saya juga untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, ya, yang alhamdulillah sudah kita buka. Yang kedua yaitu pengenalan profil Majelis Ta'lim Nadab Logo, dan juga perkenalan profil narasumber kita. Yang selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Yang selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada doa dan penutup. Oke, untuk memulai acara pada malam hari ini, lebih alangkah baiknya kita baca Fatihah bareng-bareng dulu ya. Ala hadhillah wa ala kulli mutin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya itu sebelum ke acara selanjutnya, ini saya izin mau membacakan dulu tata tertib mengikuti Zoom pada malam hari ini ya. Yang pertama itu niatkan diri dengan baik ya. Jadi teman-teman semua yang bergabung di sini, sebelum kita mulai materi, ayo niatin yang baik-baik ya. Semoga dengan niat baik itu Allah kasih futuh dan Allah kasih barokah serta manfaat daripada ilmu yang kita dapat nanti. Yang kedua yaitu siapkan alat tulis dan mencatat poin penting yang disampaikan nanti oleh narasumber. Yang ketiga, teman-teman disarankan untuk online, untuk on cam ya. Untuk on cam dengan kondisi yang sopan dan pantas ya. Dengan kerudung yang rapi, duduknya yang rapi. Kemudian dimohon untuk tidak menyela atau bertanya sebelum pemateri selesai menyampaikan materi. Oke, jadi nanti kalau sesi tanya jawabnya sudah dibuka, baru teman-teman boleh nanya. Gitu. Oke, itu aja mungkin ya tata tertib acara pada malam hari ini. Mari kita jaga tata tertib malam hari ini. Semoga dengan kita menjaga tata tertib pada acara malam hari ini, apa yang kita dapat dari pemateri kita berkah dan juga manfaat. Kemudian saya mau membacakan profil dari Majelis Ta'lim ini, Bina Darus Logo. Bina Darus Logo adalah sebuah majelis ta'lim yang didirikan oleh Ningria Jazuli, atau nama lengkapnya Ning Lailatul Badriyatus Safa. Beliau seorang alumni Ansilati dan Mambaul Quran
yang berasal dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau menggagas dan mengkoordinir sejumlah alumni Ansilati Pusat dari seluruh Nusantara untuk bergabung dalam Majelis Ta'lim online ini. Visi dan misi dari Bina Darsulullah adalah untuk menciarkan karya-karya Abah Yai Taufikul Hakim melalui media online dan juga menciarkan ilmu agama Islam dengan mendatangkan para narasumber-narasumber yang sudah terjamin sanad keilmuannya di event kajian online ataupun webinar ataupun sharing session online. Dan Minaris Logo juga bertujuan untuk memperkenalkan metode Ansilati secara lebih luas kepada masyarakat. Selain itu, Binadar Logo juga menyelenggarakan kursus Ansilati online, Logo Arabi, dan Tahsin Quran yang terbuka untuk umum. Dalam 2 tahun berdirinya Binadar Logo telah menarik peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga ibu rumah tangga. Majelis Taklim ini telah mendapat izin operasional dari Koordinator Ansilati Pusat dan Wilayah Madura, serta dukungan dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Ansilati Pusat, yaitu Kiai Haji Taufikul Hakim. Dan kini Bina Dasdogo telah terdaftar resmi sebagai Yayasan Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Ya. Buat teman-teman nih yang mau belajar bahasa Arab ataupun teman-teman mau belajar tahsin dan juga belajar Ansilati, teman-teman bisa langsung lihat lengkapnya atau tanya-tanya eh, nanti DM di Instagramnya Bina Darsogo, gitu ya. Oke, saya juga bakalan membacakan sedikit profil dari pemateri malam kita pada malam hari ini, yaitu uh, Ustazah Syarifah Yaya Ba'abud. Nama beliau yaitu Robiah Al-Adawiyah. Alamat beliau dari Pondok Pesantren Al-Iman, Bulus, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau tempat tanggal lahir beliau yaitu di Purworejo 18 Maret 1998. Status beliau sudah menikah. Ya, alhamdulillah beliau sudah berkeluarga ya. Orang tua beliau yaitu Al-Habib Hasan Adil Ba'abud dan Syarifah Aisyah Ba'abud. Beliau anak keempat dari 6 bersaudara. Suami beliau Habib Muhammad Faris Al-Baiti, LC. Anak beliau yaitu Y. Muhammad Umar Pasha Al-Baiti. Aktivitas beliau sekarang yaitu guru mulo fikih MA Al-Iman Bulus, guru mulo akhlak MTS 1 Al-Iman Bulus. Beliau juga Khodimatul Ma'had Al-Iman Bulus, dan aktivitas beliau juga yaitu dakwah via media sosial atau lebih tepatnya di Instagram. Gitu. Kemudian ini apakah Ustazah kita pada malam hari ini udah gabung atau belum ya? Ustazah Yaya, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ya, Ustazah Yaya belum bergabung. Alhamdulillah ini teman-temannya udah ada 34 Insya Allah ya. Banyak nih, teman-teman pasti udah nggak sabar nih, pengen cepet-cepet dengerin materi dari beliau ya. Syarifah Yaya, ya Syarifah Yaya belum bergabung ya? Oke, sambil tunggu Ustazah Ustazah Yaya mungkin ya, Ustazah Syarifah Yaya. Coba teman-teman di sini komen dong, teman-teman dari mana aja nih? Masya Allah nih, teman-teman pada apa namanya? Pada excited sekali ya kayaknya. Udah 35 orang ini yang bergabung, Masya Allah. Coba di komen-komen teman-teman semua di sini dari mana aja. Kalau saya sendiri dari Bandung. Gak ada yang nanya nggak apa-apa. Saya sendiri dari Bandung. Banyuwangi, Surabaya, Gresik, Masya Allah. Nganjuk, Bojonegoro, Bekasi. Dari Bangil, Pasuruan, Masya Allah. Dari Jawa nih, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bergabung, Masya Allah. Oh, ada dari Martapura juga, Kalimantan Selatan, Masya Allah. Riau juga, Riau itu mana? Kalimantan atau Sumatera ya? Ponorogo, Boyolali, Masya Allah.
hampir se-Indonesia ini kayaknya nih. Klaten, Lamongan, Sumatera, oh iya Riau, Sumatera, Masya Allah. Dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah gabung ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang udah gabung di Bina dan Slogo ini. Ya, semoga teman-teman semua bisa terus ngikutin kajian-kajian yang ada di Bina dan Slogo ya. Ini teman-teman aktivitasnya apa nih? Mahasiswa kah? Atau ibu rumah tangga kah? Atau mungkin ada yang masih mondok juga? Mahasiswa, Insya Allah. Kalau mahasiswa tuh apa ya, jiwa-jiwa pengen untuk menuntut ilmunya tuh besar ya kayaknya. Mahasiswa tuh aktif-aktif rata-rata ya, Insya Allah. Walaupun mahasiswa tetap ya, tetap belajar ilmu agama di luar. Saya sambil kerja lah, Masya Allah sambil kerja nih. Makasih banyak ya ini Kak siapa? Kak Ais, makasih banyak ya walaupun sambil kerja tapi nyempetin waktunya buat gabung Insya Allah. Mahasiswa dan mondok, Masya Allah. Ya, semoga teman-teman yang mahasiswa, ibu rumah tangga, ataupun yang mondok, sehat-sehat semuanya. Ya, Allah kasih rezeki sehat, panjang umur, sehingga bisa tetap terus menuntut ilmu. Amin. Hmm, Ustazah Syarifah Yaya sudah bergabung kah? Alhamdulillah, sepertinya Ustazah Syarifah Yaya sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Allah, Alhamdulillah. Gimana Ustazah? Sehat? Udah kedengeran suaranya ya? Udah, Alhamdulillah. Tuh, kedengaran jelas Ustazah. Tadi mau saya hidupin mikrofonnya belum dihidupin sama hostnya. Oh iya. Oke, Alhamdulillah karena Ustazah Yaya Alhamdulillah. sudah bergabung. Teman-teman semua juga ini saya udah nggak sabar menunggu Ustazah dari tadi nih, Masya Allah. Oke, lanjut langsung aja. Acara inti pada malam hari ini yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Syarifah Yaya Babut. Waktu dan layar kami persilahkan kepada Ustazah. Monggo Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Madu ta'alum wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudhakara wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamasuki bi kitabillah wa sunnah rasulillah alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalah ala khairi ibtigha amardati wa gurbih wa sawabi wa husnil khatimah ma'al lutfil wa afiyah wa sulal agibah bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sebelumnya kepada para khotimatul majelis, eh, majelis apa ini? Majelis Taklim Bina Darussulogoh yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Terima kasih karena jika saya tidak diundang di sini mungkin saya juga tidak akan bertemu dengan teman-teman semua. Nah, di sini bagaimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Ini alhamdulillah kok temanya malam ini tentang perjumploan ini. Sebetulnya sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah menikah atau memang semuanya jomblo? Semuanya jomblo atau ada yang sudah menikah? Jomblo, jomblo. Karena memang temanya jomblo gitu loh ya. Barangkali memang temanya jomblo tapi pengen ketemu saya mungkin akhirnya yang sudah menikah pun ikut-ikutan hadir gitu mungkin. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang telah
antusias, oh ada yang calon mantan Januari menikah, Masya Allah. Yang telah antusias, terima kasih semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator juga yang telah membuka acara dan menunggu saya. Dimaafin agak terlambat karena saya tadi barusan bepergian dan baru bisa gabung. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena waktu sudah mulai malam, sebelum terlalu malam juga, baik saya mulai sharing pada malam hari ini, ngaji pada malam ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua tahu bahwasanya oh sudah menikah anak 2, oke, baiklah. Jadi kita semua tahu bahwasanya apa ini, kok nggak bisa? Kok tiba-tiba kayak gini ya? Bentar bentar bentar. Kok tiba-tiba sebentar, kok layarnya tiba-tiba aneh ya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan? Saya kok tiba-tiba layarnya aneh? Kelihatan kan ya? Oh, tadi tadi soalnya kayak tiba-tiba kok kayak ke whiteboard gitu, padahal saya nggak macet apa-apa. Baik, sebelumnya alhamdulillah banget nih teman-teman, saya senang kalau banyak teman-teman di sini apalagi yang masih jomblo mau belajar, tentang fikih pernikahan, tentang, ta'aruf sebelum, halal. Karena apa? Karena di era zaman sekarang ini teman-teman, itu benar-benar sangat zaman tuh udah akhir lah bisa kita bilang. Kalau nggak kita sendiri yang membentengi diri kita, siapa lagi gitu loh, apalagi kita perempuan. Kita tuh sangat berharga. Di zaman Rasulullah SAW dulu lahir, zaman jahiliyah, perempuan itu direndahkan, bahkan bayi yang lahir perempuan dibunuh karena dianggap aib. Nah, sama Allah turunlah Nabi Muhammad di kaum itu, kaum Quraisy tersebut untuk memperbaiki akhlak para kaum jahiliyah yang akhirnya kita itu juga diangkat derajatnya oleh Kanjeng Nabi, oleh Islam. Kita diangkat derajatnya. Nah, sungguh sangat miris zaman sekarang ini orang-orang udah tahu Islam itu mengangkat derajat perempuan, tapi malah kita sendiri, personalnya itu sendiri yang menjatuhkan harga diri si, perempuan itu sendiri maksudnya. Kayak nggak usah jauh-jauh, zaman sekarang ada kita platform TikTok, Reels IG, FB Pro, demi mencari FYP kita pertaruhkan rasa malu yang ada di diri kita, kita joget-joget, kita melakukan hal yang, bahkan menghina yang lain, menghujat, pokoknya yang penting rame, yang penting FYP. Nah, itu sangat sangat miris karena kita itu perempuan, yang Islam itu aslinya sangat melindungi perempuan, yang mana aslinya perempuan itu memang, apa namanya, kenapa kok gini, kenapa kok perempuan itu sangat dilindungi oleh Islam, karena sejatinya aurat itu ya perempuan itu sendiri gitu. Mengapa seorang muslimah itu kan harus menjaga diri, karena ya sejatinya wanita itu aurat. Maka bila ia keluar rumah, syaitan menyambutnya. Jadi aurat itu bukan hanya kelihatan rambutnya, terlihat anggota tubuhnya yang di luar aurat, tapi kita sendiri itu juga aurat. Nah, itulah kenapa, dalam fikih Syafi'iyah aja, dalam madzhab Syafi'i aja disebutkan bahwa aslinya ada beberapa pendapat, tapi, pendapat yang sangat masyhur aslinya tuh, aurat wanita itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah atau bahkan ada yang mengatakan seluruh tubuh. Itu buat yang bercadar kayak gitu, tapi kan memang ada khilafiyah lain, apalagi kita hidup di negara Indonesia yang, kayaknya kalau kita pakai pendapat yang itu, banyak madharat yang akan kita hadapi kayak gitu. Karena sejatinya apa, aurat itu perempuan itu sendiri. Maka sebelum kita itu hanya memikirkan, diri kita yang penting dapat perhatian dari laki-laki, dicintai oleh laki-laki, kita harus menaikkan dulu, meng-upgrade diri kita terlebih dahulu, agar kita sesuai dengan tuntunan sunnah yang, bahkan kewajiban yang telah Allah turunkan. Nah, aslinya hukum menikah itu sendiri itu apa sih? Hukum menikah sendiri itu memang sunnah, dalam fikih itu sunnah.
Tetapi sunnah itu nggak terus semerta-merta se pokok saya pingin menikah karena pingin menggapai sunnah Nabi. Bisa malah ke makruh, bisa cuman ke mubah. Kapan? Nah, dilihat dari kesiapan usia, dari, kesiapan produktif, usia produktif juga, dan jadi dari sudah mampuan kita, untuk berperan sebagai istri maupun ibu. Jika belum mampu menanggung atau masih disibukkan dengan belajar, pekerjaan, maka belum menjadi sunnah. Pernikahan itu belum menjadi sunnah, akan tetapi malah bisa ke makruh ataupun mubah. Nah, kapan menikah itu dikatakan sunnah? Ketika kita sudah mampu memenuhi hak kewajiban dalam rumah tangga. Jika belum mampu, maka hanya mubah. Bahkan makruh jika aslinya kita belum mampu, yang mana banyak kayak sekarang ini, zaman sekarang kasus-kasus malah jadinya sudah menjadi ibu menelantarkan anak. Atau kayak, standar-standar TikTok ya. Saya tuh sering beberapa kali juga kadang dicurhatin atau kadang malah melihat di video-video TikTok atau reels IG juga yang, istrinya memenuhi standar TikTok yang zaman sekarang kan kayak hidup apa namanya, mengkampanyekan memiliki suami anti patriarki dan sebagainya. Yang di sini tuh kayak disalahartikan gitu loh teman-teman. Kayak akhirnya kalau umpamanya disuruh buat kopi atau bersihin rumah tuh nggak mau dengan alasan, "Nggak mau ah, sana buat sendiri, dasar laki-laki patriarki," kayak gitu. Itu karena FYP TikTok-nya seperti itu, atau karena tidak dikasih uang bulanan. Kayak saya tuh kayak agak kaget juga kalau ada juga yang mengatakan kayak nafkah bulanan dan nafkah uang bulanan dan nafkah itu beda, kayak gitu loh katanya. Itu saya juga agak kaget juga sih, pemikiran seperti itu asalnya dari siapa, bisa benar bisa salah. Akhirnya kan membuat kita, kaum-kaum yang belum menikah ini kan ada rasa ketakutan, ya 50-50 lah, ada memang ketakutan, "Masa menikah semenyeramkan itu sih?" Gitu. Atau malah juga ada yang bikin ngebet nikah, ternyata tergantung kita ya, lihatnya FYP-nya siapa. "Itu loh kayaknya romantis banget sih, rumah tangganya si Ono tuh kok ini banget, kayaknya enak ya tiap bangun tidur ada nih yang, selamat pagi," atau kayak seakan-akan kayak jamaah bareng terus, simak-simakan Quran atau sebagainya, kayak, wah pengen nikah nih. Jangan menikah karena hanya terpatok pertanyaan kapan. "Bentar lagi lebaran, saya nggak mau ditanyain kapan nikah, pokoknya saya pengen nikah." Padahal aslinya ketika sudah menikah kita belum mampu untuk fokus menjadi istri, fokus menjadi ibu, malah kita akhirnya menzalimi diri sendiri dan menzalimi pasangan. Itu maksud dari hukum awal itu pernikahan itu adalah sunnah buat yang sudah mampu di sini bukan cuma mampu jadi istri, mampu dan siap. Siap secara batinnya, ada kapan sih siap itu memang nggak ada yang tahu siap itu kapan. Karena teman-teman semuanya nih, pastilah saya juga pernah merasakan kayak, "Aduh pengen banget nikah nih, kapan nikah nih? Aduh gak enak ditanyain." Seakan-akan pernikahan tuh menjadi satu solusi kalau kita lagi sumpek, kayaknya enak nih nikah, nggak belajar terus, aduh kayak ada yang nemenin nih. Padahal bisa jadi nikah itu juga awal dari nambahnya masalah. Karena kan peran baru, suasana baru, itulah yang tadi saya bilang dari kesiapan hati. Jadi bukan berarti kayak, "Terus gimana dong kalau saya udah ada yang ngelamar, padahal saya belum siap." Aslinya kapan sih dikatakan siap itu? Nah, teman-teman, jodoh itu aslinya itu sama seperti beberapa poin yang sudah disiapkan Allah sejak kita dalam kandungan. Rezeki, jodoh, kematian, itu sudah, diatur sama Allah sejak kita dalam kandungan. Jadi kalau misalkan kamu ngebet di usia 25, "Duh, Kak, saya udah usia 25 nih, saya belum ada jodoh, hilal jodoh belum nampak, nggak ada yang deketin saya. Apakah saya harus memoles diri secantik mungkin biar ada yang mendekatin? Apakah saya harus membuat video seperti apa biar FYP biar banyak yang kesemsem? Apakah saya harus bagaimana biar banyak yang mendekati karena sudah usia 25?" Teman-teman, kalau sama Allah ditentuin kita nikah usia 28, sampai usia 28 ya kita bakalan nganggur.
mau kita bikin reels IG, biar FYP, TikTok, apapun, mau mempromosikan diri, mau ikut kampanye pun, kalau memang sama Allah belum ditakdirin nikah, belum nikah. Nah, karena jodoh itu suatu kepastian, maka kita, apa namanya, eee, kita harus lebih fokus ke diri kita sendiri saja, agar ketika kita menikah, kita sudah selesai dengan diri sendiri. Aslinya kenapa juga nih, Allah kok jadiin jodoh itu suatu kepastian tuh kenapa? Hikmahnya agar kita tenang, nggak perlu ngebet. Ketenangan di sini, menunggu jodoh di sini dengan, diisi dengan meng-upgrade diri, mencari ilmu sebanyak mungkin, agar kita selesai dengan diri kita sendiri dulu. Biar kalau tiba-tiba jodoh datang, kita udah punya bekal. Karena sekali lagi jodoh kan gak ada yang tahu, bisa jadi nih, bisa jadi sekarang ini kalian yang merasa hilal belum nampak, 2 hari lagi tiba-tiba udah ada yang ngelamar. Kaget kan? Gak ada yang tahu. Maka kalau masa kita mau nolak cuma gara-gara belum siap. Tapi kalau emang sama Allah ditakdirin usia itu udah nikah gimana? Maka sebelum itu terjadi, kita mencari ilmu sebanyak mungkin. Ilmu tuh bukan cuma ilmu pernikahan, teman-teman. Ilmu menjadi istri, ilmu menjadi ibu, ilmu menjadi, pokoknya banyak yang ilmu-ilmu itu kita terapkan dan akan repot kalau kita cari setelah menikah. Nah, terus aslinya, jodoh tuh kayak apa sih? Apakah katanya jodoh itu cerminan diri? Apakah jodoh itu pelengkap? Katanya jodoh itu cerminan. Berarti kalau saya masih kayak gini-gini aja, suami saya juga kayak gitu-gitu aja dong. Padahal saya pingin dapat imam tuh yang soleh masya Allah. Siapa sih yang nggak pingin kan? Nah, aslinya teman-teman, kalau saya tuh kurang setuju dengan kata-kata itu. Tapi saya lebih setuju dengan kata-kata jodoh itu ya cerminan diri, ya saling melengkapi. Itu jodoh. Bahkan jodoh itu bisa jadi pelengkap dan bisa jadi cobaan. Cobaan bagaimana? Entah kamu, entah istri yang selalu bilang, "Alhamdulillah dapat suami seperti ini." Tapi suaminya yang selalu bilang, "Astagfirullah dapat istri seperti ini." Atau dibalik, istri yang selalu bilang, "Astagfirullah dapat suami seperti ini." Atau, suami yang selalu bilang, "Alhamdulillah ketemu istri seperti ini." Semua bisa jadi. Kapan dikatakan jodoh itu cerminan diri? Cerminan diri itu bukan berarti, kita maaf misalkan kita santri, dia santri. Kan katanya cerminan, atau kayak kita, pernah maksiat, dia pernah maksiat, atau kayak kita, sholat bolong-bolong, dia sholat bolong-bolong, enggak gitu. Maksud dari cerminan kita itu, kebaikan itu bisa dilihat dari banyak sisi. Kayak contoh misalkan, eee, si fulanah ini sholatnya rajin, selalu tepat waktu, bahkan sholat sunnah pun dilakuin. Tapi dia memang kurang pinter babakan fikih. Mungkin apa karena memang dia kurang mengenyam pendidikan agamanya di bagian fikih, pokoknya dia, haliyahnya ibadah, sehari-harinya dia mantep, masya Allah. Tapi untuk bagian fikihnya dia kurang paham. Ketemu suami yang misalkan ternyata suaminya fulana ini, si fulan ini nggak pernah ibadah sunnah, pokok wajib aja, itu pun kadang telat. Tapi fikihnya dia masya Allah, hebat banget. Nah, itu kan cerminannya bisa dari situ, kayak yang satu rajin ibadah, yang satu rajin dalam mencari ilmu. Cerminan tuh bisa di beberapa hal lain kayak gitu loh. Yang penting kalau dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwasanya yang baik buat yang baik, yang buruk buat yang buruk, itu. Terus kalau masalah yang saling melengkapin, ya bisa jadi kayak saya bilang tadi, cerminan tuh bukan berarti harus santri dengan santri, non santri dengan non santri, atau yang pintar agama dan pintar agama, ustadz dan ustadzah, belum tentu. Santri bisa juga dengan yang non santri, tapi saling melengkapi. Kalau yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Nah, itu bisa saling melengkapi. Bisa dilihat dari 2 sisi. Tugas kita apa? Husnudzon. Kalau kita dari Allah sudah mengeluh,
Ya Allah, saya itu misalkan, saya itu pingin yang santri, saya itu juga udah nyantri. Kenapa jodoh? Kenapa yang datang ke saya itu bukan santri? Lah, kalau dia akhlaknya baik gimana? Dia bukan santri. Dia memang agamanya mungkin ilmu agamanya pas-pasan. Tapi yang wajib-wajib dia selalu lakuin. Dia akhlaknya baik, masya Allah. Dia orangnya santun, masya Allah. Masa mau kita tolak dengan keadaan seperti itu? Dia orangnya rajin, meskipun mungkin belum punya pekerjaan tetap atau apa, tapi dia rajin. Dia mau cara wong Jawa ki mau obah, mau mencari apa paham mau obah kan. Kayak yang penting dia nggak males-malesan bekerja kayak gitu. Masa ya kita tolak dengan alasan nggak mau dong, saya santri harus dapat santri. Nah, itu egois namanya. Karena sekali lagi menurut saya jodoh itu antara cerminan diri dan juga saling melengkapi. Jangan terlalu karena gini, yang baik menurut kita kan belum tentu baik di mata Allah. Bisa jadi memang kita butuh yang seperti itu, bukan yang kita harapin. Tuh. Terus dalam sesi ta'aruf nanti, apa sih yang harusnya kita lakukan? Itu pertama, tadi kan poin pertama, tadi poin yang tadi saya katakan itu untuk meng-upgrade diri sebelum kita harus paham dulu konsep pernikahan, maaf konsep jodoh sebelum kita memilih untuk menikah. Biar kita tidak merasa kayak nanti yang datang seperti ini saya harapnya seperti ini kayak gini 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 gini. Nah, itu. Sekarang konsep dari mau siap ta'aruf itu seperti apa? Yang pertama kita harus tahu dulu kita mau menikah itu niatnya apa? Apakah niatnya ibadah, niatnya karena cinta, niatnya biar nggak ditanyain kapan, atau niatnya biar kita keluar dari masalah, atau kita niatnya biar ada yang biayain. Niat nikah itu ibadah, teman-teman. Jangan melenceng dari niat ibadah. Karena kalau kita udah niat ibadah, insya Allah Allah mudahkan semuanya. Allah kasih legowo diri kita. Maka kalau saya juga sering dicurhatin kayak orang-orang kayak, gimana kalau saya tuh cuma nyebut doang suami saya tuh udah baik, saya tuh udah ngingetin sholat, saya tuh udah gini, tapi suami saya maaf mungkin masih melakukan kemungkaran, masih gini, saya harus bagaimana? Kembalikan lagi ke yang saya bilang tadi. Kita harus tahu konsep jodoh itu seperti apa. Bisa jadi pelengkap, bisa jadi cerminan, bisa jadi cobaan. Tugas kita adalah husnudzon. Karena segala takdir Allah itu baik. Bisa jadi memang dalam kenikmatan jodoh mungkin kurang, tapi Allah berikan kenikmatan yang lain. Saudara-saudara yang baik, rezeki yang banyak, atau tetangga yang baik kan gak ada yang tahu. Bisa jadi orang yang kita lihat suaminya baik, keluarganya harmonis, ternyata mempunyai ipar yang gak baik, mertua yang gak baik, rezekinya seret, atau tetangga yang gak baik, kan kita gak pernah tahu. Makanya kita harus selalu husnudzon sama yang Allah kasih, rezeki yang Allah kasih, karena jodoh termasuk dari rezeki. Nah, niat nikah itu ibadah, teman-teman. Jangan dibalik dan jangan dihilangkan. Niat ibadah maksudnya bagaimana? Jangan walaupun dalam agama kita, dalam hadis juga disebutkan bahwa menikahlah kamu karena agamanya, karena nasabnya, karena hartanya, karena rupanya, kan dari 4 kayak gini. Tapi kalau untuk memilih maka utamakan dari agamanya. Kan gitu kalau dalam hadisnya ya. Nah, tapi juga niatnya yang utama adalah ibadah. Maksudnya adalah gini, jangan menikah hanya karena cinta saja. Jangan menikah hanya karena cinta saja. Karena apa teman-teman? Teman-teman semua, kalau kita hanya menikah karena cinta, kasarnya ngomong tuh gini, kamu menikah karena cinta, makan tuh cinta, biar tahimu lope-lope gitu, yang sering saya omongin. Karena eh, pernikahan tuh ibadah seumur hidup, bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan dalam pernikahan bisa aja ada suatu fase yang nanti kita akan bosen dengan pasangan. Yang kita akan merasakan kayak kok udah hambar perasaan cinta ini. Bisa jadi kayak kita udah pokoknya kayak yang tadinya honeymoon bulan madu yang rasanya kayak madu, kayak teh manis jadi teh hambar, lama-lama jadi kayak kopi pahit, itu ada campur aduk.
Nah, kalau menikah hanya karena cinta, nanti ketika kita ada di fase saya sudah tidak cinta sama kamu, dengan gampangnya kita bilang sudah kita selesai saja karena sudah tidak cinta sama kamu. Saya jadi ingat ada artis, saya tahu di podcast atau dari berita saya lupa pokoknya, itu loh Gisel sama Gading itu loh. Katanya waktu ditanyain kenapa cerai, karena kan mereka berdua sampai sekarang hubungannya masih baik, bahkan masih ngomong gempi gitu ya. Jawabannya karena sudah tidak cinta. Ya sudah, karena sudah tidak ada rasa cinta ya kita apa yang mau dipertahankan, walaupun kita nggak gagal sebagai orang tua, tapi sebagai pasangan itu udah nggak cinta. Nah, itu salah satu contoh kalau nikah hanya karena apa? Cinta. Suatu ketika kita akan merasakan adanya kehambaran cinta, bukannya kita perbaiki, bukannya malah kita pupuk lagi cinta itu, tapi malah ya udah saya sudah nggak cinta sama kamu. Itu kalau hanya menikah hanya karena apa? Cinta. Tapi kalau menikah karena niat ibadah, pada saat si istri itu sudah tidak cinta dengan suami, suaminya minta bikinin kopi, yang tolong buatin kopi. Kalau nggak cinta kan kayak, buat sendiri sih, aku juga capek. Kalau nggak kayak, kalau nggak tuh dibuatin tapi sama kayak gerutu, lah aku tuh udah sih udah nggak pingin ngeladenin kamu, udah nggak ada cinta di hatiku, kayak atau gimana gitu lah. Tapi kalau ibadah, udah kita nggak usah ngebatin apa-apa, buat untuk kopi kita kasih dengan niat nih, dengan niat, ya Allah aku buatin kopi untuk suamiku karena disuruh suamiku, karena aku cuman pingin niat ibadah kepadamu. Karena kan perintah suami adalah perintah yang harus kita penuhi sebagai istri, penuhin. Anggap aja kalau ini adalah perintah dari Allah untuk mematuhi suami. Saya sudah mematuhi suami saya untuk bikinin kopi, udah selesai. Urusannya mau cinta apa enggak, yang penting suami minta kopi, udah saya buatin, selesai. Udah. Naudzubillah, naudzubillah nih. Suami ngelihat kecanduan scroll video cewek-cewek atau film Cina, film dracin, atau pokoknya kayak gitu-gitu. Kita marah. Kenapa kamu kok gini 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 gini? Coba kalau kita niatnya ibadah, serah. Yang penting nafkah ada, saya apa namanya, saya nggak melanggar, saya nggak ingkar, urusan kamu zalim sama saya itu urusan kamu sama Allah. Urusan saya sama kamu itu selesai sudah, yang penting masih selesai itu kayak minta kopi kita buatin, minta makan kita buatin, maaf minta jatah kita kasih, sudah. Dengan niat, yang penting saya niat karena ini perintah dari Allah untuk mentaati suami, itu aja udah. Tapi sakit, Kak. Iya memang sakit, cuma kalau kita sudah niat ibadah, kayak, ya udah yang penting kita lakuin. Setelah itu urusan kamu sama Allah. Udah, selesai. Sayyidah Asiyah aja loh, yang suaminya Fir'aun, yang penting beliau lakuin semuanya demi ibadah sama Allah, yang penting perintah sama suami, perintah dari suami udah dilakuin selesai, yang penting bukan kemungkaran. Apalagi para suami kita kelak yang tidak Fir'aun banget, kok bisa kita menuntut harus cinta? Ya udah kita ciptakan. Ya semoga kita semua dijauhkan dari suami-suami Fir'aun, amin. Dan salah satu resepnya juga kan, eee, bangunlah rumah tangga itu atas dasar ibadah, maka kalau kirasanya udah hambar, coba jamaah bareng. Mungkin sholat jamaahnya udah sendiri-sendiri, mungkin udah jarang, jamaah bareng, wadhifahan bareng, coba kita pupuk dengan ibadah. Nggak melulu dengan cinta, tapi kita, nggak melulu harus cinta duniawi maksudnya, atau, tapi kita pupuk dengan ibadah. Jangankan orang seperti itu, saya yang sudah menikah, saya pun juga pernah lah, walaupun pernikahan saya masih seumur jagung, masih 2 tahun pernikahan. Tapi saya juga pernah ada di fase yang kayak, kenapa sih kita itu kok rasanya hambar-hambar aja? Oh, karena kita akhir-akhir ini udah sibuk sendiri-sendiri. Kita tuh udah jarang jamaah bareng, ayo ayo jamaah, ayo kita pupuk lagi cinta atas nama ibadah itu. Legowo-legowo sendiri kita. Itu kalau yang pertama itu jangan atas nama cinta. Yang kedua jangan atas nama harta. Udah nggak apa-apa aku nikah biar aku ada yang biayain, kasihan orang tua.
biar aku udah nggak dibiayain orang tua, atau kayak biar aku ada yang, apa namanya, nikah sama orang kaya biar aku nyaman, biar aku enak. Iya kalau enak, iya kalau nyaman. Kalau enggak, kalau suamimu kaya, akhirnya ipar-iparmu ikut melorotin gimana? Kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu. Ngasih istri setengah, pelorotin ipar, dipelorotin mertua, gitu. Jangan, apalagi cuman harta. Harta tuh duniawi. Dunia ini berputar, bisa jadi di atas, bisa jadi di bawah. Yang penting rasa cukup. Kalau kita sudah memiliki rasa cukup, eee, wala hatta, meskipun makan sehari cuma 2 kali dengan tempe, telur, dengan sayur, udah cukup, alhamdulillah. Dibeliin baju sebulan sekali, udah alhamdulillah. Yang penting tapi bukan berarti kayak 10.000 di istri yang tepat ya. Kalau itu mah bukan istri yang tepat, saya sendiri juga mengaku itu suami yang pelit. 10.000 udah beli nasi Padang aja udah sekali, selesai. Ya maksudnya adalah, yang penting dikasih rasa cukup. Kalau dikasih rasa cukup, kita nggak akan menuntut lebih. Karena kalau kita menikahnya karena harta, maka sangat mudahlah Allah untuk memutarbalikkan roda kehidupan. Nah, misalkan kalau kehidupan kita lagi di bawah, kita nikahin suami itu karena harta, masa kita mau minta cerai gara-gara, "Aku udah nggak lagi dibiayain facial sama kamu. Aku udah nggak lagi bisa makan di kafe karena kamu tuh udah jatuh miskin. Aku nikah sama kamu tuh biar aku tuh ada yang biayain, sekarang aku aja juga ikut kerja buat rumah tangga." Nah, ini, makanya kalau nikah karena ibadah, kita paham anak ibadah, ya Allah alhamdulillah yang penting masih banyak di sana yang sangat kekurangan. Aku udah diberi suami yang masih setia sama aku, yang sudah mau yang tetap ngasih, makan, maksudnya ya walaupun sekedarnya sudah cukup tuh udah alhamdulillah, karena roda tuh berputar, tuh. Terus kemudian jangan lagi nikah karena ketampanannya saja, "Wah gue mau nih nikahin lu karena lu ganteng nih lumayan." Kalau dibawa kondangan nggak malu-maluin. "Wah lumayan nih, cakep dilihat." Biar kalau umpamanya bangun tidur ada pemandangan nih, "Wah cakep banget suami gue," gitu misalnya. Lah kalau suaminya lagi break out gimana? Tuh jerawat muncul di mana-mana, atau naudzubillah kecelakaan menclok-menclok itu wajah, atau kalau tiba-tiba tuh wajah, eee, apa namanya, kenapa kayak gitu. Nggak usah lihat dari ketampanan, ya meskipun itu memang ada nilai plusnya ya, ada nilai plusnya memang. Cuman percaya deh Mbak, buat di sini yang udah nikah, tinggal yang udah nikah, percaya deh, ganteng dan cantik itu relatif. Kalau kita udah suka, mau itu wajahnya kayak opek tetep ganteng. Kalau kita nggak suka, mau itu wajahnya kayak oppa Korea juga jelek-jelek aja gitu. Beneran. Makanya banyak kayak cewek-cewek yang mungkin menurut kita, "Dia loh ceweknya cantik, kok yang cowok kok kayak gitu?" Ya kan kadang ada tuh pasangan yang menurut kita, kita cuma di luar kok kayak nggak imbang kayak gitu. Atau, "Ih cowoknya cakep banget kok mau ya sama cewek kayak gitu." Ya karena makanya minta sama Allah tuh gini, "Ya Allah kasih saya pasangan yang ganteng menurut saya saja." Biar dihempaskan tuh dari pelakor-pelakor yang ngelihat cowok saya ganteng. Ya Allah moga-moga cowok saya tuh ganteng di mata saya aja, di mata orang lain udah kayak lemper udah. Udah kayak sendal jepit udah. Udah, kalau kita udah cinta bakalan ganteng-ganteng sendiri gitu. Itu kalau umpamanya kita hanya melihat dari gantengnya aja, bukan karena ibadah. Allah dengan gampangnya membuat, wajah pasangan kita tuh juga berubah. Apalagi kita juga akan tua, akan keriput, akan ada penuaan. Itu banyak banget faktor-faktor lain yang akan mengubah dari, fisik maksudnya. Kemudian yang keempat, jangan kamu ibadah maaf, jangan kamu menikah hanya karena nasab. Nih teman-teman, maksudnya karena nasab itu maksudnya gini, eee, ini maksudnya nasab adalah kan kadang banyak yang kayak menikah tuh cuman karena gini doang, "Aku pokoknya cuman mau nikah kalau dapet Gus." Misal. Aku cuman mau nikah kalau dapet Habib, misal. Aku cuman mau nikah kalau dapet anak kiai, anak pejabat, atau kayak, "Ya Allah moga-moga aku dapet suami, gus-gus apa ini." Karena saya pun juga dulu ya, kok sekarang mungkin teman-teman Instagram saya pada takut saya gas ya.
karena saya sering ngegas. Tuh kaum menyek-menyek, saya menyebutnya kaum menyek-menyek, yaitu kayak orang-orang yang hanya pingin nikah kayak tanya tuh, "Pak, gimana sih caranya biar bisa menikah dapat Gus?" Gitu. "Gimana sih caranya biar nikah dapat Habib?" Kayak mana ya saya jawabnya tuh kayak, "Ya lu sape," gitu. Bukan saya merendahkan orangnya, enggak, bukan gitu. Cuma kayak kita tuh nge-upgrade diri aja. Oh, Gus itu loh nggak semuanya baik, nggak semuanya alim tuh yang lagi viral pun juga nggak gitu, Kak. Tanpa saya nyebut pokoknya yang lagi viral pun juga kayak apa sih, jangan kaitkan titel dengan kelakuan. Bahkan yang Habib yang kelakuannya maaf-maaf nih, yang bejat kayak apa juga banyak, nggak tentu. Itu kalau kita hanya me memaksakan pokoknya mau nikah hanya karena nasab. Tapi kan buat memperbaiki gini katanya baik, katanya biar dapat biar kalau nikahnya sama keturunan orang alim kan biar kita alim. Yang alim siapa? Kalau maksudmu keturunan orang alim itu ayahnya yang alim, kalau emang anaknya yang mau kita nikah itu nggak alim, ya nggak bakal alim. Emang kalau bapakmu makan, kamu ikut kenyang? Kalau emang orang itu pintar, bapaknya yang pintar, kalau anaknya nggak ikut belajar, ya nggak pintar. Nggak ada istilah bapaknya alim, anaknya ikut alim, kalau emang anaknya nggak ikut belajar, ya nggak ada. Tapi katanya biar, keturunannya bagus kan cari yang bagus. Iya, cari yang bagus sak bapaknya ya kudu apik, maksudnya bapaknya tuh ya suami kita tuh juga bagus, jangan cuma ngeliat dari dia keluarganya siapa. Takutnya kalau kita seperti itu, nanti Allah hinakan nasabnya. Ketika kita melihat misalkan menikah, mentang-mentang kita ingin nikah hanya dengan Gus atau hanya dengan santri, kok yang kita idam-idamkan ternyata dia ibadahnya kurang, dia berbuat sesuatu yang zalim, kita akan menyalahkan, "Kamu kan Gus, kenapa kamu kayak gini?" Nah kan, bawa-bawa titel, karena kamu hanya menikah titel Gusnya saja, bukan dari kelakuan orangnya. Terus gimana no komen-komen kalau yang, apa namanya, yang Syarifah-Syarifah nyarinya yang sama Habib, ya itu udah beda cerita, Bu, Pak, gitu loh, teman-teman. Atau kayak mungkin ada kayak, kawasan Ningning yang memang dari keluarganya emang mewajibkan emang sama Gus gitu. Ya itu juga udah beda cerita, karena memang mereka itu punya konsekuensi sendiri-sendiri. Maksudnya konsekuensi ya kalau memang kita juga ada konsekuensi sendiri-sendiri, ya itu keluarga kita sudah lebih paham konsekuensi itu. Maksud konsekuensi itu seperti apa? Mungkin kayak kenapa kok dari kalangan, nih kok mencarinya Gus, karena nih itu kan punya pesantren, mencari yang bisa meneruskan dari orang tuanya, atau sebaliknya juga Gus mencari yang ini karena mencari yang bisa meneruskan. Kalau kita aja nggak meng-upgrade diri, kita pengen dapat spek Gus, Gus yang genah maksudnya, terus kita nggak siap untuk dikasih, 24 jam menghadapi santri yang dengan ngaji kitab, gimana? Atau kayak, yang kalangan Syarifah pun kan kadang pengen karena Habib karena memang, dari adat kami, dari ketentuan kami kan juga, ya kalau biar menyambung nasab kan memang harus sesuai dengan, apa namanya, ya sama gitulah. Tapi tetap kami pun juga mikir-mikir yang alim, nggak cuman asal. Intinya menikah semuanya karena ibadah, itu, perbaiki niat. Dan kemudian, dalam sesi ta'aruf, kita harus tahu batasan-batasan. Batasan-batasan bagaimana? Jika memang benar-benar kamu maunya ta'aruf, ya ta'aruf ya ta'aruf. Jangan terus kamu, eee, balut pacaran atau sayang-sayangan tapi dengan balutan ta'aruf. Ngomongnya ta'aruf, tapi ketemuan, tapi pegang-pegangan tangan, tapi, eee, vikolan yang mungkar itu bukan ta'aruf. Karena ta'aruf dalam Islam sendiri itu malah aslinya kalau dalam Islam tuh kayak cukup nador. Nador itu melihat. Kenapa kok melihat? Ya karena biar nggak kayak kucing di dalam karung. Kita nggak tahu orangnya kayak apa, gimana, tiba-tiba nikah itu kan Masya Allah ya. Untuk kayak kalangan orang-orang Masya Allah, kalau saya nggak sanggup kayak gitu, saya pun juga pengen ngelihat orangnya dulu gitu. Nador nador dulu, terus nador dilihat dalam Islam juga aslinya kan ada yang kalau zaman dulu kayak ngelihat tangannya tuh buat apa, biar tahu. Kayak kalau kasar berarti orang ini memang sering nyuci, sering nyapu, mungkin pekerjaan rumah, kalau terlalu halus nggak pernah, ya tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bisa kelihatan memang dari dia seperti apa, bagaimana gitu.
wajah, nador, tangan, udah setelah nador, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan secukupnya dan sebagainya, dan nggak lama-lama antara proses itu ke pernikahan, udah nikah deh. Nggak terus ta'aruf, nazar, tapi 2 tahun. Ke pernikahannya itu 2 tahun dan dalam waktu 2 tahun itu disambi ketemuan, disambi di HP yang-yangan, "Aduh sayang gini gini." Akhirnya di tengah-tengah putus dengan alasan, "Oh tidak cocok." Itu jadinya ta'aruf apa pacaran? Bentar. Alhamdulillah saya udah pencet nggak bisa-bisa, sampai saya ketik, "Tolong mic saya dihidupin." Udah kedengeran lagi suaranya ya? Maaf ada gangguan tadi suami saya tanya, "Saya mau makan yang mana? Yang ini apa yang ini?" Karena saya tinggalin 2 ayam, saya suruh milih, "Yang dada apa yang ini?" katanya. Kembali lagi tadi sampai mana ya? Oh sampai ta'aruf. Ngomongnya ta'aruf 2 tahun, sayang-sayangan lah, apalah, tengah-tengah putus ya kan. Makanya Islam tuh menyuruh cepet-cepet nikah, ya biar karena gini, nikah itu kan ibadah seumur hidup. Maka saat kita menikah, setan tuh sedih, "Ya nggak jadi lagi deh nih orang berzina," gitu. Kan setan nggak senang kalau orang ibadah. Maka akan banyak cobaan, makanya kadang kan akan banyak cobaan kalau mau menikah. Yang pernah mau menikah atau memang mau menikah pasti merasakan kayak, "Iya nih semakin mau menikah semakin banyak cobaan, semakin banyak" iya karena itu proses semua ibadah, setan kan nggak suka, kayak gitu. Jadi, ta'aruf yang benar, lihat secukupnya, atau kalau memang mau memberi pertanyaan secukupnya, habis itu udah tentukan niat baik, kedua orang tua, baiknya lagi ada perantara orang ketiga saat mau kenalan. Ya biar kayak nggak langsung modus gitu loh, paham nggak sih? Kayak misalkan si A, si B mau kenalan biasanya kan kita kayak, "Tapi kan saya harus tahu dulu dia kepribadiannya gimana, gini gini gini." Akhirnya lama untuk menyelami kepribadiannya dengan dalih ta'aruf. Padahal ta'aruf yang benar itu biasanya ada orang ketiga. Jadi kayak misalkan nih, misalkan, eee, jangan jauh-jauh deh, saya dulu waktu sama suami saya kan sampai H-1 tuh di Mesir. Itu saya nggak kenal sama suami saya sama sekali, comblangin. Nah, saya gimana biar saya tahu kepribadian beliau, sedangkan saya nggak kenal, beliau tinggalnya di negeri orang, saya cari orang ketiga yang bisa menjelaskan, "Kamu kenal nggak sama si A?" Atau yang nyomblangin tuh, "Ini bagaimana orangnya, ini gimana." Tapi kan Mas kalau nyomblangin pasti yang baik-baik, ya carinya jangan orang ketiga yang bukan mengenal secara pribadi baik, paham nggak? Kayak yang memang secara globalnya, "Oh ini begini 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 begini." Ada orang ketiga, selesai, monggo kita lanjutkan yang baiknya gimana, kita cocok enggak, gimananya. Jangan bener-bener kayak mau mendalami bagaimana cocok apa enggak, kan nggak mungkin kita nggak chatting-an lama, nggak pacaran, biar tahu. Mbak, yang pacaran aja pas nikah bisa beda sifatnya. Jadi jangan mikir kita udah chatting-an lama, kenalan lama tuh biar kita, nikah tuh juga tahu nikahin orang kayak apa. Yang pacaran 4 tahun aja bisa cerai karena alasan dia berubah, nggak kayak gini gini gini. Karena bisa jadi cintanya udah habis, kalau emang karena cinta tadi. Itulah yang dimaksud dalam ta'aruf yang baik. Karena kalau sudah banyak yang kita, perbuat sebelum pernikahan, maksudnya perbuat itu dalam artian kayak sayang-sayangan, bahkan ketemuan, bahkan ini dengan dahalis, kita hanya ta'aruf, tidak ada kata tembakan atau apa. Itu hanya alasan. Karena ta'aruf yang benar nggak kayak gitu, itu namanya udah sampai zina. Loh, zina apa? Zina nggak cuman zina badan, zina mata, zina pikiran. Maka banyak-banyak istighfar. Makanya kenapa kalau dalam khutbah nikah, sebelum nikah, khutbah nikah kan ada, kita istighfar bareng-bareng, "Astaghfirullahaladzim, ada istighfar dalam khutbah nikah.
Bahkan ada yang kayak syahadat lagi. Itu kenapa? Untuk kayak simbol kalau kita tuh melepaskan semua dosa-dosa yang sebelumnya kita lakuin, kita istighfar, kita mau membuka ibadah baru, lembar baru. Seperti itu mungkin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena setelah ini sesi tanya jawab ya moderator ya. Nah, setengah 9 tanya jawab, waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah udah menyampaikan ilmunya. Alhamdulillah, semoga sedikit banyaknya yang kita dapat manfaat ya Ustazah ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau bertanya silahkan. Yang mau nanya di kolom komentar boleh, atau yang mau angkat tangannya juga boleh, nanti ngomong langsung. Boleh, monggo teman-teman, sesi pertanyaan dibuka. Syarifah, Ustazah Syarifah, maaf, ini ada yang tanya, mau saya yang bacain aja atau gimana? Monggo jenengan aja bacain dulu. Maaf Pak, mau tanya, tolong nyuwun dijelaskan maksud dari kata solihahkan dirimu itu maksudnya pripun? Napa kados yang jenengan bilang tadi yaitu upgrade diri? Ya, bisa langsung saya jawab ya. Langsung Eh, aja. ya bismillahirrahmanirrahim, bisa masuk ke itu. Upgrade-kan diri itu maksudnya solehkanlah diri. Solehahkanlah dirimu itu maksudnya upgrade diri. Karena apa? Kan kadang ada tuh orang tanya gini, gimana sih caranya biar kita tuh punya laki soleh, punya dapat suami soleh. Ya kamu juga solehahkan dirimu. Ibarat kata kalau kamu mau mendapatkan Khadijah, maaf, mau mendapatkan Muhammad, maka Khadijahkanlah dirimu. Kita mau mendapatkan suami soleh, tapi kita nggak mensolehahkan diri. Suami soleh juga maunya dapat istri solehah. Jadi ya upgrade diri kita. Dan solehah di sini yang tadi saya bilang nggak muluk-muluk harus alim, harus pinter luar dalam. Yang penting kita ilmu-ilmu yang dasar, ilmu pokok, amalan-amalan apa kok amalan kayak amalia-amalia yang harus kita lakukan kewajibannya, itu kita lakukan. Jangan terus kita males-malesan, kerjaannya cuman cari FYP TikTok, joget-joget TikTok, nggak mau ngaji, nggak mau mengupgrade ilmu, tapi pingin dapat suami yang soleh. Ya gimana ya? Ya jangan ngayal kayak gitu, bisa dibilang kayak ngaca dong gitu kasarnya ngomong. Karena apa? Kalau kata bunyi saya, kalau kata bunyi saya tuh jangan jadi bunyai yang mudhof ilaih, jangan jadi perempuan yang mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu gini, kalau secara nahwu, mungkin kalau yang belajar ilmu nahwu mungkin paham, mungkin yang nggak belajar ilmu nahwu, mudhof ilaih itu ada namanya mudhof, ada namanya mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu selalu bergantung dengan mudhofnya. Mudhofnya kayak apa, mudhof ilaihnya ikut. Nah, jangan jadi perempuan mudhof ilaih. Maksudnya pinginnya dapat suami yang alim terus kita ikut alim gitu. Enggak. Kalau kamu mau alimah, kalau kamu mau pinter, ya kamu juga harus pinter sendiri. Kamu nggak bakal pinter dengan suamimu yang pinter. Tapi kalau kamu mau pinter, ya kamu juga harus belajar. Coba, misalkan ada orang nih, suaminya ustadz, alim, istrinya nggak belajar, nggak ngaji, apakah tuh istri juga ikut alimah? Ya enggak kalau dia nggak belajar. Maka itu artinya solehakanlah dirimu ya. Jangan terus kamu cuma ngarep pingin dapat orang alim biar kamu juga ikut alim. Kalau kamu nggak ikut belajar ya kamu nggak ikut alim. Kalau kamu pingin dapat orang soleh ya kamu harus soleha. Kalau kamu pingin soleha ya kamu belajar. Nggak bisa kamu tuh cuman jadi istri yang cuman ngikut nuluk sama suami. Suaminya yang alim suami saya aja deh. Ntar saya bakalan ngikut. Kata siapa? Nggak selalu suami orang alim istri juga ngikut. Kata siapa? Itu Nabi Nuh. Tahu cerita Nabi Nuh? Istrinya dilaknat loh. Istrinya gak masuk surga. Itu suaminya Nabi. Kurang alim apa? Kalau nggak bakal jadi nabi kalau nggak alim. Kurang alim apa? Tapi istrinya ngehianatin, nggak mau ikut beriman, malah mungkar, masuk neraka.
dilaknat istrinya Nabi Nuh. Tuh istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah. Suaminya kurang Fir'aun apa? Udah jadi Fir'aun malah. Nggak cuman nggak alim, ngaku Tuhan. Kurang mungkar apa? Tapi Sayyidah Asiyah malah masuk surga. Malah termasuk dari wanita-wanita yang memimpin wanita surga. Termasuk suaminya dilaknat sama Allah. Itu bukti kalau kita itu gak, suami istri tuh gak ngejamin istrinya masuk surga, suami juga, atau suami masuk surga, suami istri juga. Enggak. Semua tergantung diri sendiri. Gak ada dosa istri tanggung suami tuh gak ada. Kecuali istri melakukan dosa, tapi suami membiarkan. Maka suami ikut kecipratan dosa. Bukan ditanggung, enak banget kalau ditanggung ya. Istri enak banget, buat salah aja deh, kan saya nggak dosa, yang dosa suami. Lah, enak banget. Enggak, kecipratan kalau emang suaminya nggak negur. Atau malah tahu membiarkan. Atau malah nyuruh, itu dosa banget itu. Dan dimaksud dari solehkanlah dirimu. Karena kalau kamu mau mendapatkan Muhammad, ya kamu harus menjadi Khadijah. Kalau kamu mau dapat Fir'aun, ya udah, jadilah istri Fir'aun yang lain. Intinya upgrade diri, itu perlu. Itu begitu. Mungkin bisa dimengerti yang tanya ya. Monggo dilanjut. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Moderator. Monggo Mbak Moderator kalau mau dilanjut pertanyaan. Oke, maaf barusan mikrofonnya nggak bisa dipencet. Oke, Sama kayak saya jadi tadi berarti. Awal nggak bisa-bisa. oke saya lanjut. Pak Yaya, mohon dijelaskan pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat ta'aruf. Ya, pertanyaannya. Ya baik, pertanyaan yang perlu ditanyakan saat taruh Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya pertanyaan-pertanyaan itu, kalau saya setiap ditanyain kayak gitu, pasti jawaban saya kembali ke diri sendiri apa yang perlu kamu tanyakan. Kalau saya gitu jawabannya. Karena orang beda-beda. Orang beda-beda beneran. Yang memang menurutmu perlu untuk ditanyakan untuk kehidupan setelah menikah, tanyakanlah. Contoh ya, contoh kalau waktu saya contoh pertama nikah, habis nikah tinggal di mana? Itu perlu banget ditanyain. Karena itu aslinya syarat paten dari orang tua saya untuk suami saya waktu itu. Untuk calon suami saya, kalau saya punya suami, suami harus tinggal dengan saya. Maksudnya tinggal di daerah saya. Ya dengan kata lain bukan serumah sama orang tua. Nanti akan dibuatkan rumah, akan tetapi suami yang ikut saya. Karena kan umumnya istri ikut suami gitu. Nah, kalau saya memang itu syarat paten. Jadi saya harus menanyakan sebelum menikah. Itu kan aslinya saya sama suami saya aslinya sempat gak jadi, Mbak, dulu. Jadi dulu saya kenal sama suami saya, dikenalin tuh pernah chattingan di bulan Juni. Itu tapi cuma chattingan 4 hari doang. Habis itu nggak lanjut. Ya karena 4 hari itu cuma tanya-tanya gimana. Oh ternyata ada syarat yang nggak bisa terpenuhi. Ya udah nggak usah chattingan lagi. Ngapain? Kita udah nggak bakal lanjut, nggak bakal sampai nikah udah. Karena tadinya awalnya suami saya nggak bisa ikut saya dan itu syarat paten. Jadi ya udah kalau nggak bisa ya udah nggak usah kita lanjut chattingan. Ngapain? Kalau emang nggak bisa nikah mau ngapain gitu. Tuh kalau saya setelah nikah tinggalnya sama siapa di mana. Tuh, nah itu juga perlu mungkin kalian tanyain. Kalau misalkan kalian memang ikutnya sama suami gitu, ya kalian tanyain lah, apakah serumah sama ipar, apakah serumah sama mertua atau gimana. Itu kan kebanyakan permasalahan zaman sekarang kan di mertua atau ipar gitu ya. Terus kemudian kalau saya tanya lagi besok ketika setelah menikah, saya masih boleh bekerja atau tidak? Apakah saya harus menjadi AIRT atau saya masih boleh bekerja? Itu kan juga ditanyain karena takutnya kultur shock habis nikah tiba-tiba nggak boleh kerja, sedangkan kita ibu pekerja atau emang ada orang yang memang nggak pingin kerja jadi RT aja tapi dipenuhin nafkah itu ditanyain tuh kalau saya. Terus kemudian saya tanya lagi, saya masih boleh jalan-jalan traveling nggak? Karena saya sebelum nikah kan emang sering banget traveling. Ternyata sama suami saya alhamdulillah dibolehin kalau setelah nikah.
dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya syarat-syarat kalau memang suami bisa ikut ya ikut, kalau memang tidak bisa dengan ketentuan-ketentuan tertentu lah pokoknya SDNK berlaku. Terus kayak masalah keuangan, kalau saya juga ditanyakin Mbak, masalah masalah keuangan bagaimana? Kalau saya tanya, saya kan punya penghasilan sendiri. Maksudnya kayak saya punya penghasilan sendiri, entah karena dari saya kerja, dari saya jualan, maka saya ngomong, ini uang sendiri-sendiri ya. Uang suami, uang istri itu sendiri-sendiri. Akan tetapi nafkah tetap lanjut. Bukan berarti saya punya penghasilan terus suami nggak nafkain. Itu saya tanyain. Dan suami, oke, memang seperti itu. Saya setuju. Kan kadang mungkin ada suami yang, maaf nih, ada nih orang yang mentang-mentang istrinya kerja, dikira kerja itu emang buat biayain rumah. Akhirnya dia nggak ngasih duit karena mikirnya kan udah kamu udah bisa pakai uangmu gitu. Ya kan ada yang kayak gitu. Kalau saya pokoknya ya duitku duitku. Duit suami ada hak istri, nafkah tetap wajib kan. Makanya sampai sekarang pun kadang saya suami mau minjem uang saya tuh akadnya minjem, bukan minta, minjem. Jadi kadang balikin. Bahkan saya ke suami saya kayak gitu. Di luar uang nafkah, kalau saya minjem buat apa gitu minjem dulu ntar dibalikin. Ya saya minjem akadnya, entah nanti ujungnya suami mau ngiklasin atau tetap diterima, yang penting akadnya minjem. Di luar uang nafkah. Di luar uang nafkah, nafkah tetap wajib ya. Nafkah kan mencakup kayak kebutuhan rumah tangga, anak, makan, kayak gitu itu tetap wajib. Tuh, itu untuk urusan finansial tanyain. Terus kayak misalkan kalian tinggal sama suami, saya masih boleh menjenguk ibu saya nggak sering-sering atau ada waktunya atau pokoknya ditanyain hal yang sesuai kebutuhan kita aja. Makanya kalau ada yang nanya kayak gini, aslinya saya nggak bisa yang terlalu jawab ini yang harus tanya ini karena kebutuhan orang beda-beda Mbak. Kalau misal kamu yang oke ikut suami, ngapain kamu tanya, boleh nggak kamu, mau nggak kamu tinggal di sini? Iya kan? Nah, makanya orang beda-beda. Jadi tanyakan yang perlu ditanyakan biar kamu after nikah tuh nggak shock gitu. Dan itu eh, usahakan memang yang walaupun itu urusan pribadi kita tanyakan. Karena itu penting daripada habis nikah kita shock tiba-tiba. Nah itu mungkin bisa dimengerti ya teman-teman. Monggo tambah lagi. Kalau orang tua pasang itu berarti jodohnya sudah habis. Banyak juga jadi Maaf Mbak moderator suaranya kurang jelas. Oke, kalau orang cerai, apakah itu berarti jodohnya sudah habis, Fah? Oh, Kebanyakannya zaman sekarang, kalau pisah ya pisah aja, seolah tidak ada usaha untuk mempertahankan pernikahan. Padahal kan cerai itu hal yang dibenci agama, Fah. betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Kenapa saya bilang? Nah, karena memang zaman sekarang, kalau emang makanya tadi saya bilang, kita tuh nikah itu Mbak, perbaiki niat. Kita nikah karena apa? Karena ibadah. Kalau karena ibadah, insya Allah semuanya lega. Nggak kayak ini cintanya udah habis, ya udah kita berhenti aja. Nah, kamu udah nggak bisa biayain kayak kebutuhanku. Udah, kita udahan aja. Nah, hati-hati. Karena proses pernikahan itu, yang penting tuh bukan dari ijab kabulnya aja, tapi proses mempertahankannya itu yang paling penting. Karena pernikahan itu ibadah seumur hidup, maka setan pun akan mengganggu seumur hidup. Jangan dikira habis nikah udah selesai. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang nikah cuma dengan niat biar selesai jadi pertanyaan kapan biar keluar dari masalah, bisa jadi malah nambah masalah. Karena nikah itu ibadah seumur hidup, maka setannya pun seumur hidup. Setannya bisa menjelma menjadi eh, cobaan di ipar, cobaan di mertua, cobaan di tetangga. Sebentar, sebentar. Jadi proses mempertahankannya itu tuh yang penting. Ya, kalau zaman sekarang tuh kayak seakan-akan cerai itu kayak jadi tren. Mempertahankannya tuh kayak, udahlah kalau emang nggak bisa, nggak bisa. Padahal perbaiki niat, perbaiki niat. Dan apakah cerai itu sudah selesai jodohnya? Memang ada beberapa orang yang memang diuji dalam pernikahannya.
yang cerai, yang berakhir. Bahkan Kanjeng Nabi aja pernah kok cerai. Pernah dulu dengan siapa ya? Namanya siapa ya? Mohon maaf banget saya agak lupa namanya siapa, ataukah sudah sampai ke tahap cerai atau masih ke batal, apa namanya, nikahnya rusak. Kan ada namanya, nikahnya fasad itu ada. Nikah fasad itu ya nikahnya rusak dengan beberapa yang syarat nikah tidak terpenuhi akhirnya rusak. Rusak itu ya tidak menjadi janda tapi cerai. Kanjeng Nabi juga pernah kok. Nah, itu sebagai contoh. Kalau Nabi kita pernah melakukannya, itu kan buat contoh kalau boleh di agama itu boleh maksudnya. Ya, karena memang dibenci sama Allah. Ya, nggak semuanya perceraian itu juga dibenci. Misalkan kayak memang adanya KDRT yang kalau kita memang bertahan banget itu benar-benar kita ajur lebur. Itu namanya bunuh diri. Ya udah kalau emang nggak bisa dipertahanin yang kayak gitu ya udah selesaikan aja. Atau kayak misalkan mohon maaf, misalkan yang selingkuh tuh benar-benar yang selingkuh yang bolak-balik banget. Atau pokoknya semua punya ujiannya sendiri-sendiri deh. Makanya tadi ada yang memang tidak beruntung di pernikahan mungkin, tapi beruntung di yang lain. Tapi tetap harus ada usaha mempertahankannya terlebih dahulu. Jangan terus ya udah selesai. Baru seumur jagung 5 tahun, 7 tahun, 7 tahun udah lumayan. Misalkan kayak 2 tahun, 3 tahun, cerai dengan hal-hal yang kayak aslinya masih bisa kita perbaiki kok gitu. Belum ada 2 bulan udah mau cerai gara-gara kecanduan nonton drama Cina. Ya nonton bareng-bareng kan lebih enak ya. Kayak itu hal-hal yang aslinya nggak perlu terlalu diperdebatkan. Karena sekali lagi proses mempertahankan itu yang paling penting. Pernikahan itu seumur hidup. Makanya sebelum nikah upgrade diri maksudnya itu. Coba kita ingat-ingat lagi ibadah, niatnya ibadah. Bisa jadi kayak kita capek. Ya udah ya Allah, saya kayak gini karena ibadah udah enak. Enak beneran. Contoh nih misal kita capek, pasti pernah lah merasa capek. Suami tuh bener-bener minta jatah atau kayak minta bener-bener minta bikin nasi goreng atau apa kita capek nggak usah sampai marah-marah aku tuh capek aku tuh gini 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 malah jadinya dosa mbak kamu meninggikan suaramu ke suamimu kamu membentak suamimu malah jadinya dosa yang tadinya suaminya biasa aja kita sebel jadinya dosa malah kitanya iya kan nah kita ngomong baik-baik nggak bisa baik-baik misalkan tetap mau ya udahlah ya Allah saya ngelakuin ini karena saya ikuti perintahmu untuk mentaati suamiku udah kita buatin nasi goreng kasih selesai. Mau itu suami mau itu nasi gorengnya nggak enak, mau itu karena kita sebel ngambil garam jadi ngambil gula, mau itu gimana pokoknya udah kita buatin nasi goreng, udah. Karena niatnya ibadah. Jadi, mempertahankan itu memang perlu, tapi jika memang benar-benar ada kemungkaran di dalam pernikahan, ya sudah. Jika memang tidak bisa diperbaiki atau memang maunya lepas, ya sudah lepaskan. Karena memang ada orang-orang yang diberi cobaan dalam pernikahan. Kanjeng Nabi aja pernah dan Kanjeng Nabi itu pernah karena eh, Allah memberikan cobaan itu kepada Kanjeng Nabi ya karena untuk menunjukkan juga pada umatnya kalau emang cerai itu nggak sampai dosa kok. Cuman jangan sampai kalau bisa. Intinya kayak jangan sampai mempermainkan kesakralan gitu. Mungkin bisa dimengerti ya. Monggo. Oke, lanjut. Ini mungkin pertanyaannya nggak saya bacain semua ya, Pak ya. Saya Iya, pilih-pilih nggak apa-apa. nggak apa-apa. Pak, penghuni neraka itu katanya banyak kaum perempuan karena istri kufur pada suami. Maksud dari istri yang kufur pada suami itu gimana, Pak? Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang kufur pada suami itu yang bagaimana? Yang tidak taat pada suami sih. Asli gini, ada hadis yang menyebutkan bahwa eh, barang siapa yang dia seorang perempuan yang ibadah sunnahnya tuh gak ada. Maksudnya dia hanya melakukan ibadah wajib saja. Dia pun gak bersodakoh. Dia hanya membayar keperluan-keperluannya saja. Tapi dia baik pada suaminya. Tapi dia apa namanya dalam rumah tangganya baik pada suaminya. Maka masuk surga lewat pintu manapun dia nanti kelak. Itu ada hadis yang seperti itu. Bahkan eh, kelak kita kalau sudah masuk kalau sudah meninggal di akhirat yang pertama kali ditanyain sama Kanjeng Nabi itu apa? Bagaimana kamu dengan suamimu?
Coba kalau kita, oh saya tukang marah-marah sama suami. Oh suami saya aja saya tendang kalau gak sesuai. Oh suami saya suruh bikin kopi sendiri kalau saya capek. Oh suami saya gini. Malu nggak kita sama Kanjeng Nabi jawab kayak gitu? Malu. Maka istri yang kufur dengan suami yang bagaimana? Yang ketika suami ngomong, kita eh, meninggikan suara lah, yang tidak dipatuhi, yang pokoknya ridhonya istri itu di suami deh gitu. Bahkan ada juga cerita loh di zamannya sahabat kalau nggak salah, Raja Nabi, istri yang nggak boleh keluar sama suaminya, padahal ayahnya meninggal, dia nggak berani sama sekali keluar. Akhirnya dia tetap masuk, dia akhirnya orang tuanya masuk surga karena berhasil mendidik anak yang patuh sama suaminya. Masuk surganya karena jalur anaknya patuh sama suami loh. Ya meskipun teman-teman jangan takut nikah karena ridho suami nggak apa ya, maksudnya nggak, bukan ridho suami, perintah suami itu nggak sekaku itu, benar-benar harus kita lakuin tanpa bisa kita kompromi musyawarah. Bisa kayak misalkan kalau gini-gini bagaimana, nanti ini bagaimana, jika memang sama-sama ridho oke, selesai, jangan terus kayak harus gini harus gini harus gini. Kalau itu perintah kemungkaran ya nggak usah kita lakuin. Dan ingat dalam pernikahan itu juga harus ada kata saling. Saling memaafkan, saling mengerti. Nggak usah egois, nggak usah kayak anak kecil, nggak usah kayak anak pacaran yang berbuat salah. Kita, ya kita juga yang harus minta maaf. Nggak usah kayak merasa perempuan paling benar, suami yang harus minta maaf. Bahkan misalkan pun suami yang salah, suami nggak mau minta maaf, coba kita yang ngalah. Kita yang minta maaf atau kita ajak bicara, yuk enaknya bagaimana? Kenapa kita seperti ini? Kita musyawarah. Dalam pernikahan tuh yang nggak penting aja menjadi penting gitu loh. Guyonan tuh itu menjadi penting. Jadi kayak kita saling mengerti, nggak usah egoisan. Ah nggak mau lah aku ngapain aku ngomong duluan, dia nggak ngomong duluan. Gengsi lah, masa perempuan yang ngajak, ya apa minta maaf duluan. Itu tuh pernikahan coy. Bukan pacaran kayak anak kecil ya, nggak anak kecil lah. Kalau mau kayak gitu, ya nggak bakal ada yang ngalah, batu semua udah. Kalau yang satu air, satu api. Yang satu jadi api, yang satu air. Udah gitu aja terus. Dia maksudnya kayak istri yang kufur dengan suami yang bagaimana? Ya yang kayak tadi saya bilang, kalau suami merintah kita tidak manut atau kita malah bahkan meninggikan suara di depan, lebih tinggi dari suami. Yang ya pokoknya ridho suami itu surganya istri. Bukan ibu lagi, tapi suami. Jadi kalau kita sudah menikah, ibu kita mau ngomong A, B, C, D, E, tapi kalau suami kita tidak ridho, ya yang suami yang kita turutin, bukan ibu. Itu begitu teman-teman. Mungkin bisa dimengerti lah bagian ini. Karena insya Allah kita ngaji apapun juga bakal ada babakan bab yang bagaimana biar istri tidak kufur dengan suami. Banyak banget ini mah. Dan dimanapun bisa dicari bab ini tuh gitu. Nggak cuma di bab ngaji saya. Nggak harus buka kitab. Pasti kita juga dengan cara logika pun juga tahu. Masa kita sama pacar kita bisa benar-benar kayak luluh banget. Maaf nih, mungkin untuk bila ada yang disentuh-sentuh belum halal pun juga mau demi pacar, demi apa. Tapi sama suami masa marah-marah, meninggikan, terus diomongin gini-gini. Jadi kayak secara logika pun udah kita paham lah. Itulah yang dikatakan tadi, menikah itu sunnah. Kalau kita sudah siap berperan sebagai apa yang kita perankan nanti. Entah istri, ibu gitu. Semoga bisa dimengerti. Oke, ini saya bacakan satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Fahyaya, rasa klik di awal itu perlu tidak untuk menerima ta'aruf? Waalaikumsalam. Jadi aslinya dalam ta'aruf itu kita, kalau bingung itu kita dianjurkan istikharah, teman-teman. Istikharah itu yang paling perlu. Istikharah itu bukan cuma tentang pilihan A sama B, tapi lanjut atau enggak, itu juga perlu. Terus istikharah tuh jawabannya bagaimana? Jawaban istikharah enggak melulu lewat mimpi. Dalam kemantapan tuh juga bisa menjadi itu jawaban. Dan istikharah nggak cukup cuma sekali. Misalkan kita ulangin sekali belum ada jawaban, kita istikharah lagi 2 kali belum ada jawaban, 3 kali belum ada jawaban. Terus kalau nggak salah saya pernah tahu sampai 40 kali, Pak ya, berapa pokoknya kita
Istiqoroh, istiqoroh, istiqoroh. Istiqoroh itu jawaban dari Allah. Nah, jawaban dari Allah, bagaimana kita tahu jawaban dari Allah? Nggak cuma dalam mimpi muncul si A atau dalam mimpi itu suatu kebaikan. Itu bukan cuma itu doang. Rasa mantap yang dikasih sama Allah. Itu juga bentuk jawaban. Saya awalnya nih teman-teman, awalnya. Saya teman awal yang memutuskan untuk nikah. Itu benar-benar singkat banget. Pas itu suami saya ngechat itu tanggal 2 bulan Desember Pak ya. Ngechat tuh cuma ngomong, oh, mohon maaf, orang tua saya mau ke rumah, apakah bisa? Saya belum tahu orang tuanya dia tuh ngapain ke rumah tuh nggak tahu. Ngomongnya cuma mau silaturahmi sekalian lewat katanya. Saya kira mau ngapain bodo amat, saya nggak mikir apapun. Bahkan saya pas itu udah selesai dengan calon suami saya. Karena kan saya tadi bilang, saya sempat selesai karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Ngechat lagi setelah lost kontak, cuma ngechat kayak gitu. Orang tua saya mau datang. Oke, datang-datang, minta langsung. Sedangkan saya belum tahu nih orang siapa, kenapa ya. Langsung Januari langsung minta lamaran, langsung saya iyain. Kaget kan, tuh cuman sebulan doang Desember minta, Januari langsung lamaran. Nah, itu eh, kok bisa tiba-tiba saya memutuskan tuh, ya udah deh nggak apa-apa. Itu dari mana? Dari mantep, Mbak. Tiba-tiba tuh kayak, ya udah deh, oke, gitu loh. Tapi kalau emang kita kok mau menjalani kok ragu, nggak enak, istiqoroh nggak ada jawabannya sama sekali. Tapi kok saya bener-bener kayak, kok kayak nggak serk aja sama nih orang, kayak ragu. Ya udah, kalau emang kamu ragu nggak usah dilanjutin. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu. Dalam hadis juga ada kok. Tinggalkan yang meragukanmu. Tapi kalau tiba-tiba kayak, udahlah mantap aja, oke-oke aja. Ya udah lanjut. Insya Allah kalau emang itu baik buat kamu, mulus jalannya. Tapi kalau emang nggak baik buat kamu, tiba-tiba di tengah ada aja halangannya. Yang udah ada tanggalan pernikahan, bagi undangan tiba-tiba batal juga ada kan? Jadi kayak ada aja. Ya saya kasih cerita pengalaman saya. Sebelum saya sama suami saya ini, saya hampir dikenalkan sama satu lelaki. Awal-awal sih benar-benar nggak mau karena nggak tahu kenapa kayak hati tuh kayak nggak enak tuh kayak nggak tahu lah sih, benar-benar nggak mau sama orang ini, saya nggak mau. Tapi saya ditekan sama keluarga saya kayak, kamu nyari yang kayak apa lagi? Ini loh udah baik, udah gini kayak gitu lah. Tapi saya memang belum kenal, saya hanya tahu namanya dan oh ini anaknya ini udah. Tapi kayak hati tuh kayak nggak seret, mbak, bener-bener kayak nggak tahu, nggak mau aja. Tapi karena saya tuh mengingat dari orang tua saya yang mendesak saya, kenapa nggak mau, kenapa nggak mau? Karena saya tidak punya alasan. Ya, saya mau punya alasan apa? Karena saya alasannya nggak mau tuh karena nggak tahu, nggak enak tuh kayak gimana ya? Ragu, paham lah teman-teman. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk ya udah oke, saya akan mulai chattingan dengan dia dengan permintaan orang tua saya karena pingin coba dulu. Maksudnya kayak masa belum chattingan belum apa tiba-tiba udah nggak mau. Ada saya chattingan, baru berapa hari chattingan, saya langsung ngomong, oh di pertengahan chattingan sih kayak masih oke-oke aja. Saya masih datar, belum kayak mantep banget. Tapi saya udah ngomong, ya udah ke rumah. Kalau emang mantep, ke rumah minta saya ke orang tua saya. Nggak dateng orangnya teman-teman. Nggak dateng. Sampai saya ditanya sama orang tua saya, kamu sebenarnya gimana sih kok ditolak? Tak jawab, siapa yang nolak? Ini orang nggak dateng. Kata zaman sekarang tuh di ghosting. Ya udah tak suruh ke rumah nggak dateng. Terus tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia ngechat kalau ngomongnya, oh mohon maaf istiqoroh saya jelek jadi tidak bisa lanjutkan. Padahal sebelumnya dari pihak dia yang meminta untuk eh, kenalan lah katakan dengan saya. Yang ngapain nggak dari awal itu istiqoroh dulu ya? Kenapa waktu sudah disuruh datang baru istiqoroh? Baru ngomongnya istiqoroh jelek. Itu mungkin salah satu tanda kalau memang tidak dilancarkan, tidak dimuluskan jalannya, tidak jodoh. Kalau dari awal saya udah nggak ada rasa kemantepan. Jadi kalau perlu apa enggak sih rasa klik untuk awal ta'aruf, istikharah. Dan istikharah itu gak cuma jawabannya lewat mimpi. Dari kemantepan hati itu juga bisa. Itu jawaban istikharah. Itu begitu teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Oke, alhamdulillah karena udah menunjukkan pukul 20.57 ya, sesi tanya jawab sudah habis. Semoga teman-teman semua yang udah memberikan pertanyaan semuanya terjawab. Ya, kita udah ada di penghujung acara. Oke, buat Ustazah, makasih banyak ilmu yang udah dikasih pada malam hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang kita dapat bisa manfaat dan juga kita bisa
mendapat keberkahan dari ilmu yang Ustazah sampaikan. Amin, amin. Semoga Ustazah sekeluarga sehat, panjang umur, Amin. sehat, walut fil ya. Amin. Ustazah jadikan anak yang soleh. Amin ya Rob, ya Rob, ya Rob. Amin. Semoga Banyak tunggu Ustazah abad juga anak saya. semoga keluarga Ustazah juga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin. Amin. Terima kasih. Dan Oke, semoga kita semua Ustazah. semoga buat kita semua yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh di waktu yang tepat, yang siap, Amin. yang pas, yang baik, ditemukan dengan takdir yang terbaik juga. Yang baik menurut Amin. Allah dan baik menurut kita. Pokoknya kita diberikan ilmu yang bermanfaat juga. Bermanfaat di sini ya bermanfaat untuk kita dulu kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, kehidupan pernikahan, kehidupan menjadi ibu. Pokoknya jangan putus semangat teman-teman untuk belajar. Jangan putus semangat untuk belajar. Mendingan waktu tuh buat belajar terlama-lama nggak kerasa tiba-tiba udah ada yang lamar. Biasanya di pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya, jodoh tuh akan datang ketika kita tuh udah nggak mikirin. Ketika udah gitu malah sibuk belajar, sibuk udah sampai lupa kalau saya tuh udah umur sekian untuk jodoh gitu. Tiba-tiba ada aja yang datang. Karena kita sudah disibukkan dengan hal lain, tentang jodoh itu suatu kepastian. Jadi nggak usah ke sana-sana yang kita pikirin, tapi fokus untuk mengupgrade diri aja. Ya semoga teman-teman dan para khadimatul majelis, dan juga para moderator semuanya diberikan takdir yang baik dalam waktu yang terbaik pula. Baik teman-teman, amin. Oke, mungkin Ustazah ditutup Fatihah ya, ditutup Fatihah sama Ustazah. Iya, itu aja closing statement dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dimengerti, semoga bisa difahami, dan semoga bisa diambil ilmunya. Ada salahnya, saya mohon maaf, murni kesalahan dari saya. Lebihnya semuanya ilmu dari Allah SWT. Dan semoga Allah ridho, Rasulullah ridho dengan apa yang telah kita pelajari. Siril Fatihah. Ya karena saya dengan suatu mustaqim, suatu tidak tentang alim malam itu alim malam dalam di video ini. Mungkin kalau udah selesai saya bisa live ya mungkin. Mohon Oke, maaf, ya saya tinggal monggo, soalnya monggo tadi Ustazah. anak saya sudah nangis. Mohon maaf. Oke, monggo Ustazah. Iya, Makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, kajian pada malam hari ini udah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang didoakan sama Ustazah Yaya Abud barusan, Allah ijabah ya. Amin. Semoga yang intinya, yang paling utama, semoga ilmu yang kita dapat ini bermanfaat ya, bermanfaat dan juga barokah. Amin Allahumma amin. Teman-teman semua, saya sebagai moderator mohon maaf apabila dari awal sampai akhir acara ada salah-salah kata, dan untuk teman-teman yang pertanyaannya nggak kejawab, saya juga mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing session kembali. Itu aja mungkin. Sampai ketemu di session kajian online yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.